Shalom, Bapak Inang yang terkasih di dalam Yesus Kristus. Sampai jumpa kembali di ibadah pertongguan kita malam ini. Sebelum kita mulai, mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa Surgawi, kami minta syukur dan terima kasih atas penyertaan, pemeliharaan Tuhan buat hidup kami. Tuhan, kami kembali di sini mengadakan ibadah pertongguan. Kiranya roh-Mu yang menuntun kami untuk memahami firman-Mu, sehingga firman-Mu menjadi terang di dalam hidup kami. Di dalam Yesus Kristus, terimalah doa kami. Amin. Bapak Ibu yang terkasih di dalam Yesus Kristus, nats khotbah kita pada malam ini diambil dari epistel untuk minggu ke-9 setelah Trinitatis, yang terambil dari Keluaran 16 ayat 11 sampai 18. Demikian firman Tuhan. Lalu berfirmanlah Tuhan kepada Musa, Aku telah mendengar sungut-sungut orang Israel. Katakanlah kepada mereka, pada waktu senja kamu akan makan daging, dan pada waktu pagi kamu akan kenyang makan roti. Maka kamu akan mengetahui bahwa akulah Tuhan Allahmu. Pada waktu petang datanglah berduyun-duyun burung puyuh yang menutup perkemahan itu. Dan pada waktu pagi terletaklah embun sekeliling perkemahan itu. Ketika embun itu lenyap menguap, tampaklah pada permukaan padang gurun sesuatu yang halus, sesuatu yang seperti sisik, halus seperti embun beku di bumi. Ketika orang Israel melihatnya, berkatalah mereka seorang kepada yang lain, apakah ini? Sebab mereka tidak tahu apa itu. Tetapi Musa berkata kepada mereka, inilah roti yang diberikan Tuhan kepadamu menjadi makananmu. Beginilah firman Tuhan, pungutlah itu tiap-tiap orang menurut keperluannya masing-masing. Kamu boleh mengambil untuk seisi kemahnya, segomer seorang, menurut jumlah jiwa. Demikianlah diperbuat orang Israel, mereka mengumpulkan ada yang banyak, ada yang sedikit. Ketika mereka menakarnya dengan gomer, maka orang yang mengumpulkan banyak tidak kelebihan, dan orang yang mengumpulkan sedikit tidak kekurangan. Tiap-tiap orang mengumpulkan menurut keperluannya. Di dalam bahasa Simalungun kami bacakan. Anjahan ini Jehovah madopak si Musa. Doma hubugay parungutunguton ni halak Israel. Hatahon mahubani si dia. Bodari mangan gule mahanima. Anjaha sugut busuran mahanima mangan ruti. Asiboto hanima. Audo Jehovah nebatanima. Budari niai roh mamar hulan-hulan. Leto anjaha irokok mapar barung-barungan ai. Anjaha patar ni ai maragian ma namur inggot par barung-barungan ai. Anjaha sanggah manaik namur na maragian ai. Tonggor ma adong ma maragian bani halimisan ai. Songon batu yang botik na mata paretek ni pakon parhibulni. Dop ai nini Israel aima nini sidia sama sidia. Manhu ahadoon ay sengi boto sidia atap aha ai. Jadi nini si Musa ma dopak sidia. On maruti nabinere ni Jehovah huban na siyam bahen si panganon. On maha hata na tinonahkon ni Jehovah. Patuk puna siyam mahunjin ganup marguru hubani na sukup panganon ni. Satumba sahalak boy buaton na siyam humbani pasaman ni salapo-lapo marguru bani bueni bilangan na siyam. Jadi ibain halak Israel masonai ipatupu si dia ma deba buei deba otik.
Tapi dop isuhat gabeseng lobihan na patupuhon na buhay ay, anjaseng hurangan na patupuhon na otik ay. Ganup patupuhon marguru hubani na boy panganon ni. Demikian firman Tuhan. Bapak Ibu yang terkasih dalam Yesus Kristus, nats kita ini merupakan epistel untuk minggu ke-9 sesudah Trinitatis yang diikat dengan topik memelihara persekutuan roh. Memelihara persekutuan roh. Bapak Ibu yang terkasih di dalam Yesus Kristus, setelah bangsa Israel keluar dari Mesir, banyak pengalaman yang mereka alami di perjalanan. Nats kita ini terjadi pada hari ke-15 di bulan yang kedua. Sehingga boleh kita katakan ini sekitar sudah 45 hari mereka di perjalanan. Sehingga bekal mereka sudah habis. Sehingga mereka mulailah bersungut-sungut. Bapak Ibu yang dikasih di dalam Yesus Kristus, sebelumnya juga sudah ada mereka bersungut-sungut. Yaitu begitu tentara Mesir mengejar mereka pas saat mereka berada di tepi Laut Merah atau Laut Teberau, mereka juga bersungut-sungut. Di dalam Keluaran 14 ayat 11 dikatakan, apakah enggak ada kuburan di tanah Mesir sehingga kau membawa kami di sini untuk mati? Yang kedua, Bapak Inang, bangsa Israel bersungut-sungut kembali saat mereka sudah keluar menyeberangi Laut Merah dan mereka sudah sampai di Gurun Sur, sehingga mereka mengalami perjalanan di sana selama 3 hari dan mereka tidak ada menemukan air. Sehingga begitu sampai mereka di Mara, mereka ketemu dengan suatu sumur, tapi airnya tidak dapat diminum. Maka mereka bersungut-sungut lagi, karena enggak ada yang mau diminum. Tetapi tangan Tuhan selalu menolong mereka. Ada satu ranting yang ditunjukkan kepada Musa dan Musa melemparkan ke dalam sumur itu sehingga air sumur itu menjadi manis dan bisa diminum. Dan sungut-sungut yang ketiga, inilah pada nats kita pada malam ini, pada Keluaran 16. Topik kita tadi dinyatakan memelihara persekutuan roh. Apa yang diminta dari khotbah ini kepada kita? Bapak Ibu yang kekasih dalam Yesus Kristus, kita diminta supaya jangan bersungut-sungut. Kita tahu bahwa sungut-sungut itu adalah bentuk pemberontakan kepada Tuhan. Bentuk ketidaksabaran, bentuk ketidakenakan terhadap situasi yang kita alami. Sehingga muncul sungut-sungut. Tetapi sebenarnya kelemahan mereka adalah mereka tidak tahu bahwa mereka tidak tahu bahwa Tuhan pasti akan memberikan pertolongan. Seperti misalnya pada saat mereka menyeberangi Laut Merah. Keajaiban terjadi, laut terbelah. Sungut-sungut yang kedua, Tuhan menjawab, air yang pahit menjadi manis dan enak untuk diminum. Tetapi begitu mereka kekurangan makanan, kembali bersungut-sungut. Yang mana sebenarnya Tuhan tidak mungkin membiarkan mereka kelaparan, mati kelaparan
di perjalanan menuju tanah Kanaan. Bapak Ibu yang terkasih di dalam Yesus Kristus, sebenarnya selama lidah kita masih bisa mengecap rasa, saya yakin kita pasti tidak akan menolak makanan. Apalagi makanan yang enak dan lezat. Sudah layaknya bahwa makhluk hidup butuh makanan sebagai sumber kehidupan. Namun ternyata ya tidak semua sebenarnya makanan itu berguna bagi tubuh kita. Apalagi di zaman sekarang ini, Bapak Ibu, makanan itu sudah banyak yang mengandung pengawet, mengandung zat tambahan, sehingga tidak seluruhnya makanan yang lezat itu kita butuhkan. Ada lagi karena faktor usia sehingga kita terbatas untuk memakan makanan tertentu. Tuhan telah menyediakan makanan untuk umatnya dalam perjalanan menuju tanah Kanaan, yaitu makanan yang secukupnya. Bisa kita bayangkan kalau makanan dari daging burung puyuh itu pasti tidak terlalu banyak mengandung lemak, sehingga tidak mungkin menimbulkan penyakit bagi mereka. Sebenarnya bangsa Israel ini sudah terjajah, diperbudak selama 430 tahun di tanah Mesir. Sehingga Tuhan melihat bahwa mereka ini mempunyai sifat-sifat buruk. Selalu ingin memberontak, tidak ada punya kesabaran. Sehingga Tuhan sebenarnya bukan untuk mencobai mereka, tetapi hanyalah untuk mendidik, mengajar, supaya mereka menjadi umat yang layak untuk umat Tuhan. Syukurlah bahwa Allah Israel adalah Allah yang sabar. Tuhan kita sangat sabar. Walaupun Musa bosan dan merasa dibebani dengan sungut-sungut, Allah tetap menyatakan kasih dan kepeduliannya. Ia memberikan dengan limpah apa yang mereka butuhkan. Baik manna di pagi hari maupun daging di sore hari. Tentu itu mereka dapatkan supaya dapat mereka nikmati. Sebenarnya yang mereka nikmati itu adalah berkat dari Tuhan. Berkat dari Tuhan yang mereka perlu, yang mereka perlukan. Di dalam hal ini Tuhan melatih mereka. Coba kita lihat di sini. Pertama, mereka diharuskan bangun pagi-pagi untuk memungut manna untuk makanan mereka setiap hari. Kedua, tidak rakus melainkan mengambil secukupnya sesuai dengan kebutuhan masing-masing keluarga. Ini senada dengan isi doa yang diajarkan oleh Tuhan Yesus. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Bisa kita lihat nanti itu di dalam Matius 6 ayat 11. Ketiga kita lihat di sini, percaya kepada Tuhan dengan ajaib akan memberkati. Percaya kepada Tuhan, maka Tuhan akan memberkati. Kalau kita lihat di ayat 5 sebelum nats kita ini, maka di hari ke-6 mereka tetap hanya mengambil sedikit, tetapi itu cukup untuk hari Sabat, untuk hari besoknya.
Dan kalau kita lihat di sesudahnya lagi, bahwa ketidaktaatan kepada Tuhan akan berubah menjadi kutuk. Itulah kalau kita lihat yang di ayat 20, di mana kalau berlebih manna itu diambil, maka menjadi busuk, berulat, dan tidak bisa dimakan. Dalam Matius 6 ayat 24, Yesus berkata, tak seorang pun yang dapat mengabdi kepada dua tuan. Bangsa Israel ingin kembali ke Mesir, ingin merasakan enaknya makanan, ingin merasakan nikmatnya makanan yang diperoleh secara cuma-cuma. Tapi sebenarnya Bapak Ibu, mereka itu di sana tersiksa, diperbudak, bekerja keras. Kalau ada anaknya laki-laki lahir dibunuh, karena takut nanti akan menguasai Israel, Mesir sendiri. Mereka takut akan hal itu. Nah, sehingga di Israel itu pada umat Tuhan itu timbul suatu prinsip, lebih baik mati asal kenyang daripada merdeka dalam kelaparan. Nikmat berbuat dosa apapun itu takkan bisa menandingi penggenapan bagi janji-janji Allah. Mereka dibawa keluar dari Mesir adalah untuk menggenapi janji Allah, bahwa mereka adalah umat pilihan Allah. Jadi tidak mungkin mereka ingin kembali ke Mesir, sementara Allah menginginkan supaya mereka menempati tanah perjanjian. Bapak Ibu yang kekasih di dalam Yesus Kristus, respon apa yang patut kita berikan kepada Tuhan yang selalu penuh kemurahan di dalam hidup kita? Maka yang pertama, jangan bersungut-sungut, melainkan kita harus menaikkan syukur dengan sepenuh hati. Kita menaati petunjuk-petunjuk firman-Nya agar kita dapat menyaksikan karya Tuhan yang luar biasa. Kita akan mengalami karya Tuhan yang luar biasa di dalam hidup kita. Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan Yesus, kita lihat di nats kita ini bahwa manna dan burung puyuh yang diturunkan oleh Tuhan adalah merupakan tanda anugerah Tuhan kepada umat-Nya. Tuhan begitu peduli atas apa yang terjadi atas umat-Nya. Maka sikap bersungut-sungut bukanlah sikap orang yang beriman. Di antara kita juga masih ada yang bersungut-sungut. Bersungut-sungut kepada gereja, bersungut-sungut kepada pendeta, bersungut-sungut kepada majelis, karena mereka tidak menemukan apa yang diharapkan. Karena jemaat tidak menemukan apa yang diharapkan. Bapak Ibu yang terkasih dalam Yesus Kristus, sikap bersungut-sungut itu bukanlah sikap orang beriman. Maka marilah kita saling mendoakan. Kita mendoakan gereja kita. Kita mendoakan para pendeta kita. Kita mendoakan para majelis kita. Supaya mereka bisa bekerja sesuai dengan keinginan Tuhan. Sehingga kita memperoleh kehidupan yang layak di hadapan Tuhan. Berhentilah mengeluh, imanilah kuasa Tuhan. Sebab anugerah Tuhan telah nyata ada di antara kita. Yaitu Yesus Kristus
jalan keselamatan hidup kita. Kalau umat Israel keluar dari Mesir, mereka diperlengkapi dengan makanan manna dan burung puyuh. Maka kita sekarang ini sudah dipersiapkan Tuhan, Tuhan Allah, yaitu makanan, roti hidup, yaitu Tuhan Yesus sendiri yang memberikan keselamatan kepada kita. Maka Bapak Inang, kita harus hidup sesuai dengan firman Tuhan. Sehingga roh Tuhan menaungi kita semua. Kalau roh Tuhan menaungi kehidupan kita, maka di dalam hidup kita akan kelihatan adanya buah-buah roh. Apa itu Bapak Inang buah-buah roh? Buah roh itu ialah kasih, sukacita, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Itulah buah roh. Kalau kita bersungut-sungut, berarti tidak ada kasih dalam hidup kita. Tidak ada kesabaran, tidak ada kemurahan dalam hidup kita. Maka inilah yang diharapkan nats ini kepada kita, supaya kita memelihara kesatuan roh di dalam ibadah-ibadah kita, di dalam kehidupan-kehidupan kita sehari-hari. Sehingga kita akan bisa menghasilkan buah roh. Kita akan hidup penuh damai, penuh kasih, penuh kesabaran, penuh kemurahan. Bapak Ibu, kalau misalnya seseorang pengusaha atau kita misalnya berusaha di dalam pekerjaan kita, maka tidak mungkin kita langsung mendapatkan hasil yang bagus. Orang namanya juga opening. Pada saat pembukaan itu kan namanya opening. Ya jelas opening. Karena memang di dalam pertama-tama kita memulai usaha itu, banyak tantangan, banyak rintangan yang harus kita kuasai. Bahkan pengalaman kita juga belum matang di dalam kita memulai pekerjaan kita, di dalam memulai usaha kita. Maka tidak mungkin langsung kita mendapatkan hasil yang baik. Ada proses Bapak Inang. Ada proses yang harus kita alami. Sebenarnya umat Tuhan keluar dari Mesir, mereka itu adalah diproses di perjalanan. Supaya mereka itu betul-betul umat Tuhan. Menjadi umat kesukaan Tuhan. Maka prosesnya itulah diberikan kesabaran. Supaya mereka bisa memahami arti kehidupan yang sebenarnya, arti kehidupan yang diinginkan oleh Tuhan. Maka melalui nats ini juga kita diingatkan untuk berserah kepada Tuhan. Karena pertolongan perbuatan Tuhan di dalam hidup kita begitu ajaib, luar biasa. Sama seperti halnya orang Israel tadi. Begitu mereka menemukan berkat, mereka tidak tahu. Sehingga mereka bertanya, apakah ini? Dalam bahasa Ibrani, manhu. Kalau misalnya kita berhadapan dengan kesulitan-kesulitan hidup, apalagi sekarang ini banyak saudara kita yang terpapar dengan COVID, maka kita harus berserah kepada Tuhan. Berserah kepada Tuhan juga kita harus taat dengan prokes. Dengan menaati prokes
dan kita berdoa meminta kekuatan kepada Tuhan, maka kita akan dikuatkan dan dipulihkan. Inilah Bapak Yunang yang kita harus pahami. Begitu berkat datang, begitu pencobaan datang, wajarlah kita bertanya kepada Tuhan, "Man who?" Apakah ini Tuhan? Tapi di dalam bertanya seperti itu kepada Tuhan, kita harus tetap taat kepada Tuhan. Apakah ini Tuhan? Bagaimana hidup kami Tuhan? Bagaimana kota kami Tuhan? Bagaimana negara kami Tuhan? Tetap kita doakan sehingga masa pandemi ini bisa cepat berlalu. Bapak Inang yang dikasihi di dalam Tuhan, inilah yang harus kita ingat, bahwa apapun yang kita hadapi di dalam hidup ini, kita berserah kepada Tuhan dan jangan bersungut-sungut. Amin. Demikian firman Tuhan, kita berdoa. Terima kasih Tuhan. Tuhan telah mengingatkan kami supaya kami di dalam hidup ini senantiasa taat pada Tuhan, mendengarkan firman Tuhan, dan kami tidak bersungut-sungut walaupun apa yang kami hadapi, walaupun berat hidup ini Tuhan di masa-masa pandemi ini. Kami yakin dan percaya Tuhan pasti mampu untuk meluputkan kami dari bencana ini. Tuhan, kami berdoa buat saudara-saudara kami, mereka yang masih dalam isolasi mandiri. Tuhan, berikan mereka pengharapan yang kuat sehingga mereka lekas sembuh. Dan juga Tuhan, saudara kami yang masih menunggu pengobatan, yang masih positif, Tuhan, berikan mereka kekuatan sehingga mereka mendapat pertolongan dari Tuhan. Kami juga berdoa buat kami semua umat-Mu Tuhan, terutama GKPS Bandar Lampung ini. Berkati kami Tuhan di dalam setiap pekerjaan kami, kiranya Tuhan mencukupkan apa yang kami perlukan untuk memenuhi kehidupan kami sehari-hari. Kami juga berdoa Tuhan buat anak-anak kami di dalam masa pendidikan, di mana Tuhan mereka masih belajar daring dari rumah. Berikan mereka roh kesabaran, roh kesetiaan, supaya mereka dengan tabah, dengan setia, dengan rajin belajar, walaupun masih dalam belajar kondisi pandemi ini, belajar daring, belajar secara virtual. Tuhan yang menuntun sehingga kami senantiasa memperoleh sukacita. Tuhan, kami juga berdoa buat seluruh anak-anak kami yang selayaknya mendapat pekerjaan, tetapi belum mendapatkan pekerjaan ya Tuhan. Tuhanlah yang memberi jalan, yang memberikan cara sehingga mereka lekas mendapatkan pekerjaan. Demikian juga Tuhan, orang tua kami yang lansia, di mana Tuhan sudah hampir 1,5 tahun mereka tidak bisa beribadah bersekutu di gereja. Kiranya Roh-Mu lah yang menuntun mereka sehingga mereka tetap setia, mereka tetap taat, berdoa, memohon, meminta kekuatan kepada Tuhan. Inilah doa kami yang kurang sempurna. Kiranya Tuhan menyempurnakannya dan ampunilah kami akan segala kesalahan kami, supaya kami layak menerima berkat mujizat dari Tuhan. Di dalam Yesus Kristus, terimalah doa kami. Amin.